Semangat pagi, selamat bertemu kembali dalam materi sistem proteksi tenaga listrik. Pada kali ini kita akan membahas tentang proteksi instalasi motor listrik. Ya, beberapa materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini antara lain gambaran umum instalasi motor listrik, kemudian dilanjutkan dengan data teknis dan karakteristik motor listrik, relay beban lebih, MCCB, kontaktor magnetik, dan terakhir kita akan melihat langkah demi langkah perhitungan yang kita perlu lakukan ketika kita merencanakan proteksi instalasi motor terhadap arus lebih. Secara umum, instalasi motor listrik dilengkapi dengan beberapa gawe, antara lain gawe proteksi hubung singkat, ya, yang umumnya dipasang pada pangkal dari sirkuit motor. Kemudian ada sarana pemutus untuk mengatur operasi motor. Kemudian ada gawe proteksi beban lebih. Nah, tentunya untuk mengatur operasi motor, rangkaian tenaga motor perlu dilengkapi dengan sirkuit kendali. Nah, secara keseluruhan perlengkapan tersebut dihubungkan dengan tentunya kabel, ya, tentunya menggunakan kabel. Itulah secara umum perlengkapan dalam instalasi motor. Nah, gambar visual seperti ini dapat kita terjemahkan ke dalam diagram seperti ini. Diagram yang sebelah kiri ini umumnya disebut dengan diagram tenaga atau diagram daya, sedangkan diagram sebelah kanan umumnya disebut dengan diagram kontrol atau diagram kendali. Nah, secara umum cara kerja daripada rangkaian tersebut di atas yang sudah diterjemahkan ke dalam diagram ini dapat saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita tekan tombol on pada gambar ini, tombol on dinyatakan dengan saklar S1. Ya, ketika S1 kita tekan, maka sirkuit akan menutup. Ya, karena sirkuit menutup berarti arus bisa lewat dari sumber menuju ke koil kontaktor K1. Ya, karena koil kontaktor K1 dilewati arus, berarti koil kontaktor K1 menjadi bertenaga. Tenaga yang dimiliki oleh koil kontaktor K1 digunakan untuk menutup anak kontak-kontaktor. Anak kontak-kontaktornya ada di sini nih, anak kontak bantu untuk digunakan pada sirkuit kendali, kemudian ada anak kontak utama yang digunakan pada sirkuit tenaga. Nah, dengan menutupnya anak kontak bantu pada sirkuit kontrol ini, maka ketika tangan kita lepaskan dari saklar S1, koil kontaktor K1 akan tetap bertenaga karena arus masih bisa lewat dari sumber menuju kontaktor K1 melewati anak kontaknya. Nah, selanjutnya kita lihat pada sirkuit tenaga. Pada sirkuit tenaga, ya. Pada sirkuit tenaga, karena anak kontak utama dari kontaktor K1 ini sudah menutup, tentunya arus bisa lewat dari sumber menuju ke motor. Karena motor dilewati arus, disuplai dengan arus, maka motor menjadi bertenaga. Motor menjadi bertenaga, motor akan berputar.
Nah, selanjutnya kalau kondisi operasinya normal dengan menekan saklar off, maka rangkaian kendali akan terputus di sini. Ya, akibatnya K1 akan kehilangan tenaga karena arus tidak bisa lagi masuk ke koil K1. Ya. Karena K1 kehilangan tenaga atau K1 energize, maka seluruh anak kontaknya akan kembali ke kedudukan semula. Di sini menjadi terbuka dan pada anak kontak utamanya juga menjadi terbuka. Dengan terbukanya anak kontak utama ini, arus tidak lagi bisa sampai di motor sehingga motor kehilangan tenaga juga. Akhirnya motor akan berhenti. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat kondisi pada saat gangguan. Oke. Dengan menekan saklar on S1 ini, maka rangkaian kendali menjadi rangkaian tertutup. Karena rangkaian kendali menjadi rangkaian tertutup, koil kontaktor K1 menjadi bertenaga, ya, dia akan menutup anak kontaknya di sini. Karena anak kontaknya ini tertutup, maka motor dapat berputar. Oke. Nah, kemudian kalau sekarang terjadi pembebanan lebih pada poros motor, ya, pembebanan lebih pada poros motor, maka heater yang ada pada relay beban lebih akan menghasilkan panas yang relatif tinggi. Ya, dengan panas yang relatif tinggi menyebabkan bimetal yang terpasang pada relay beban lebih akan menekan anak kontak bantu dari relay beban lebih. Ya, anak kontak bantu relay beban lebih akan terpasang di sini. Nah, dengan ditekannya anak kontak bantu ini tentu dia akan menjadi terbuka. Dengan terbukanya anak kontak bantu dari relay beban lebih ini, maka rangkaian kontrol kita akan menjadi rangkaian terbuka. Sehingga koil kontaktor K1 akan kehilangan tenaga. Dengan kehilangan tenaga pada koil kontaktor K1, anak kontak utama dari kontaktor K1 akan membuka. Dengan membukanya anak kontak utama kontaktor K1, berarti aliran listrik, aliran arus dari sumber menuju ke motor akan terputus. Dengan terputusnya aliran arus, maka motor akan menjadi berhenti. Oke. Motor akan berhenti. Jadi demikian kerja daripada relay beban lebih ketika dia dilewati arus beban. Nah, selanjutnya kalau motor dalam kondisi normal kita tekan S1. Ya, dengan menekan S1 berarti sirkuit kendali menjadi rangkaian tertutup kembali. Koil kontaktor K1 bertenaga, tenaganya digunakan untuk menggerakkan anak kontaknya yang di sini sehingga anak kontak di sini menutup, motor dapat dialiri arus. Ya, motor bertenaga, dia akan berputar. Oleh karena satu hal, ya, kemungkinan ada gangguan. Gangguan berupa gangguan hubung singkat pada bagian daripada motor ini, ya, pada sekitar bagian daripada sirkuit motor ini, ya. Dengan adanya gangguan hubung singkat, ya, dengan adanya gangguan hubung singkat, maka pengaman proteksi hubung singkat yang terpasang di pangkal sirkuit motor akan trip, ya. Nah, kalau pengaman hubung singkat yang terpasang di pangkal sirkuit motor ini trip, tentu arus yang menuju ke motor akan terputus. Akhirnya motor akan berhenti.
Nah, ketika nanti ya gangguan tersebut dapat kita perbaiki, kemudian gawe proteksi hubung singkat yang terpasang di pangkal sirkuit motor ini kita pulihkan kembali, kita on-kan kembali, maka motor tidak boleh langsung berputar. Ya, tidak boleh langsung berputar. Ya, untuk menghidupkan motor, ya, untuk menghidupkan motor, kita harus menggerakkan anak kontak dari saklar S1 ini. Ya, kita harus menggerakkan anak kontak S1 ini. Oke, oleh karena itu, agar saat F1 kita pulihkan motor tidak langsung berputar, maka sumber daripada sirkuit kontrolnya harus diambil di sisi output daripada F1. Oke. Sumber dari sirkuit kontrol ini ya tidak seharusnya diambil dari sisi input daripada F1. Kalau kita ambil dari sisi input daripada F1, maka ketika motor nanti mengalami gangguan hubung singkat F1 trip, ya sirkuit kendali motor masih dalam keadaan beroperasi. Nah, kalau sirkuit motor masih dalam keadaan operasi, ketika kita lakukan pemulihan atau mengonkan lagi gawe proteksi F1 ini, maka secara otomatis motor langsung akan berputar. Hal itu tidak dibenarkan. Jadi untuk menghidupkan motor, kita harus menekan tombol on yang ada pada sirkuit kendali. Jadi demikianlah gambaran daripada instalasi motor. Tentulah rangkaian motor ada berbagai macam ya. Ini hanyalah salah satu rangkaian, dan mungkin bagi yang sudah kenal ini adalah rangkaian motor dengan pengasutan langsung atau dikenal dengan direct online. Nah, selanjutnya kita akan melihat prinsip dasar ya. Jadi ada dua proteksi dasar yang selalu dipasang pada setiap instalasi motor, yaitu proteksi beban lebih dan proteksi hubung singkat. Proteksi motor dapat ditingkatkan dengan menambah proteksi terhadap kesetimbangan tegangan, ya, tegangan kurang, fase terbalik, temperatur lebih, rotor terkunci, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, proteksi dasar yang selalu dipasang pada setiap motor adalah proteksi beban lebih dan proteksi hubung singkat. Oke, selanjutnya kita lihat mengenai motor listrik ya. Data-data motor listrik secara umum dapat kita lihat pada nameplate yang terpasang di badan motor. Saya ambil contoh nameplate dari motor yang diproduksi oleh Siemens dan Melbert. Pada nameplate motor Siemens yang saya tunjukkan ini, ya, dapat kita lihat data daur kerja dari motor Siemens ini. Ya, daur kerjanya adalah S1.
Oke. Nah, kode daur kerja ini dari S1 sampai S10. Nanti kita lihat ya. Nah, S1 ini menyatakan bahwa motor ini dapat dibebani secara terus-menerus, secara kontinu. Ya, ketika dia dibebani secara terus-menerus, maka suhu motor akan mencapai kesetimbangan termal. Ya, suhu motor akan mencapai kesetimbangan termal. Suhu motor akan mencapai batas suhu konstan, ya, batas suhu konstan. Yang diharapkan batas suhu maksimumnya tidak melebihi kapasitas daripada isolasi yang digunakan. Jadi motor ini menggunakan isolasi F. Oke. Ada beberapa kelas isolasi yang sebentar kita lihat ya. Pada isolasi kelas F ini ya, motor diharapkan bekerja dengan suhu tidak melebihi 145 derajat Celcius ya. Nah, selain itu kita bisa lihat bahwa motor ini memiliki tegangan pengenal 415 volt dan rangkaian kumparannya adalah rangkaian delta. Jadi dari pabrikan kumparan motor ini sudah dirangkai secara delta dan umumnya hanya disediakan 3 terminal di kotak terminal motor. Nah, kalau motor ini nanti diberikan tegangan 415 volt, tegangannya yang dimaksud adalah tegangan antar saluran, dan motor ini dibebani penuh ya sebesar 30 kW atau 40 HP horsepower, maka motor akan menyerap arus sebesar 52 ampere. Ya, arus inilah yang disebut dengan arus beban penuh atau yang disebut dengan full ampere atau full current. Oke. Nah, motor ini diketahui memiliki service faktor sebesar 1,15. Nah, menurut standar NEMA, jika motor memiliki service faktor 1,15, maka motor dapat dibebani lebih hingga mencapai 1,25 kali beban penuhnya. Oke. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan nameplate yang terpasang pada motor Malbutch. Oke. Nah, pada motor Malbutch ini kita lihat ya koneksi kumparan motor. Koneksi kumparan motor bisa dirangkai segitiga atau bintang. Ya, kapan kita rangkai segitiga, kapan kita rangkai bintang, itu tergantung pada tegangan sumber suplai tenaga listrik yang ada. Oke? Nah, jika nanti tegangan sumber listrik yang ada, tegangan antar salurannya 230 volt, maka kumparan motor harus kita rangkai delta. Nah, begitu pula jika tegangan antar saluran dari sumber suplai tenaga listrik yang tersedia itu 400 volt, maka kumparan motor harus kita rangkai dalam bentuk bintang. Oke? Nah, jika nanti kumparan motor kita rangkai dalam bentuk delta, maka motor akan menyerap arus sebesar 1,67 ampere. Ya, tentunya ini adalah arus pada saat motor dibebani penuh. Begitu pula jika nanti
ya sumber tegangan yang tersedia, tegangan antar salurannya 400 volt, maka kumparan motor akan dirangkai berbentuk bintang. Nah, pada saat dia dibebani penuh, arus yang diserap oleh motor sebesar 0,97 ampere. Nah, selanjutnya ada data yang tidak nampak pada nameplate ini, yaitu data siklus kerja daripada motor dan service faktor daripada motor ya. Jika motor tidak memuat data siklus kerja ya atau duty class daripada motor dan service faktor daripada motor, maka motor tersebut secara umum didesain dengan siklus kerja S1. Ya, jadi motor ini adalah motor dengan siklus kerja atau duty class-nya adalah S1. Dan service faktornya adalah 1. Ketika service faktornya 1, menurut standar NEMA, motor dapat dibebani lebih hingga 115%. Sekali lagi, nameplate data-data yang ada di nameplate motor ini adalah data-data umum. Tentunya ketika kita merancang proteksi motor, kita membutuhkan beberapa data tambahan. Ya, data tambahan itu umumnya ada pada datasheet dari motor. Nah, selanjutnya kita lihat kelas insulasi. Ya, nah, secara umum atau kelas insulasi yang umum digunakan untuk motor yaitu kelas isolasi A, B, F, dan H. Nah, kalau tadi sudah saya jelaskan, kalau motor menggunakan isolasi kelas F, nah, maka motor dapat beroperasi hingga suhu motor mencapai 145 derajat Celcius. Jangan asumsi kalau suhu lingkungannya 40 derajat, ya, kenaikan suhu motor yang diizinkan maksimum sampai 105 derajat Celcius, sehingga suhu maksimum yang diizinkan adalah 145 derajat Celcius. Ketika rata-rata suhunya 145 derajat Celcius, ya, maka pada bagian terpanas motor akan bersuhu 155 derajat Celcius. Jadi dia lebih tinggi 10 derajat dibandingkan dengan suhu rata-ratanya. Begitu pula pengertiannya yang sama untuk kelas A, B, dan H. Tentunya pada kelas H, ya, pada kelas H di sini bisa kita lihat kenaikan suhu motor yang diizinkan di atas suhu lingkungan itu sebesar 125 derajat Celcius. Ya, ketika nanti dia mengalami suhu tertinggi yang diizinkan, maka pada bagian motor yang terpanas, hotspotnya akan memiliki suhu 15 derajat di atas suhu rata-ratanya. Nah, kemudian secara numerik bisa saya sampaikan batasan suhu yang diizinkan sesuai dengan kelas isolasinya dan sesuai dengan service faktor daripada motor. Termasuk pula jika motor nanti didesain dengan siklus
panas atau disipasi panas yang terbatas menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Jadi bisa kita lihat di tabel ini, ya, jika motornya adalah motor dengan servis faktor 1, ya, maka batasan suhunya sesuai dengan gambaran di atas. Tetapi kalau motor memiliki servis faktor sebesar 1,15 atau lebih besar, maka batasan suhu yang menggunakan isolasi F itu, ya, dia dapat suhu motor dapat naik, ya, sampai mencapai 115 derajat Celcius. Ya, begitu pula nanti kalau motornya adalah motor dengan ventilasi terbatas tertutup, maka suhu motor, kenaikan suhu motor tidak diizinkan melebihi 110 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita lihat siklus kerja. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, siklus kerja motor itu ada 10 macam dan diberi kode S1 sampai S10. Nah, untuk memberikan pengertian lengkap, saya persilahkan Anda melihat literatur lain, ya. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan siklus kerja atau duty class daripada S1 sampai S3. Nah, ini gambaran dari siklus kerja atau siklus pembebanan daripada motor listrik. Ya, pada motor dengan desain siklus kerja atau duty class S1, ya, motor itu dapat dibebani terus-menerus secara kontinu, ya. Ketika dia dibebani secara terus-menerus sesuai dengan beban desainnya, maka suhu motor akan meningkat, ya, sampai pada batas suhu maksimum yang diizinkan. Ya, motor akan mengalami kesetimbangan termal. Ketika motor mengalami kesetimbangan termal, maka suhu motor akan konstan sesuai dengan gambaran seperti ini. Nah, kalau pada motor dengan desain siklus kerja S2, ya, di mana motor didesain untuk kerja singkat, ya, maka pada saat pembebanan yang singkat, ya, suhu motor sudah mencapai batas maksimumnya. Nah, ketika dia sudah mencapai batas maksimumnya, kalau motor nanti dibebani terus, tentulah suhu ini akan naik sehingga mencapai nilai di atas batas maksimumnya. Oleh karena itu, motor kerjanya harus dibatasi sehingga dia tidak mengalami pemanasan lebih. Dengan kerja yang singkat kemudian dia istirahat yang panjang, ya, suhu motor akan kembali turun mencapai suhu lingkungannya. Nah, sedangkan kalau motor dengan siklus kerja intermittent atau didesain dengan siklus kerja S1, motor akan mencapai batas suhu yang diizinkan, ya, suhu yang diizinkan dalam kerja singkat, ya. Selanjutnya motor bisa diistirahatkan sebentar untuk dilanjutkan dengan pembebanan selanjutnya. Ya, jadi motor dengan didesain kerja intermittent ini dia tidak diizinkan untuk dibebani secara terus-menerus. Kalau kita bebani secara terus-menerus, tentulah suhu motor akan mencapai nilai di atas suhu yang diizinkan sesuai dengan batasan suhu isolasi yang diizinkan. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat karakteristik arus motor. Ya.
ketika motor kita asut, ya, kita start, maka akan terjadi lonjakan arus yang sangat besar. Ya. Lonjakan arus ini yang dikenal dengan inrush current. Ya. Nah, lonjakan arus ini berlangsung cukup singkat, ya, atau sangat singkat. Ya. Jadi dia berlangsung dalam periode 10 sampai dengan 15 milisecond. Ya, selanjutnya arus akan turun, ya, arus akan turun mencapai arus dalam kondisi rotor terkunci atau rotor masih dalam keadaan diam. Ya, ketika rotor masih dalam keadaan diam, maka arus daripada motor bisa mencapai 6 sampai 8 kali arus beban penuhnya, atau yang dikenal dengan arus saat rotor terkunci. Ya, arus saat rotor terkunci. Oke. Nah, arus ini berlangsung kira-kira antara 0,5 second sampai 10 second, tergantung pada beban yang terpasang di motor dan karakteristik bebannya tentunya. Nah, selanjutnya setelah rotor motor mulai bergerak, ya, setelah rotor motor mulai bergerak, maka arus itu akan turun, ya, turun. Kemudian pada saat putaran motor sudah mencapai putaran nominalnya, arus akan mencapai nilai arus beban penuhnya. Ya. Oke, jadi itulah gambaran arus ketika kita mengoperasikan motor. Sekali lagi, ketika kita mengoperasikan motor, ya, ketika motor kita asut, start, akan terjadi lonjakan arus, inrush current. Selanjutnya arus turun, rotor masih dalam keadaan diam. Arus yang mengalir ini dikenal dengan lock rotor current atau lock rotor ampere. Selanjutnya kalau motor sudah mulai berputar, maka arus akan turun, ya, arus akan turun ketika nanti putaran motor sudah mencapai putaran nominalnya, nilai arus akan mencapai arus beban penuhnya. Oke. Perubahan arus atau perubahan putaran saat mulai motor diberikan tenaga listrik sampai dengan tercapainya putaran nominal ini dikenal dengan waktu akselerasi. Ya, jadi panjang waktu yang diperlukan dari putaran 0 sampai putaran nominal ini yang dikenal dengan waktu akselerasi. Kalau kita mungkin dikenal dengan nama waktu pengasutan. Oke. Nah, ada beberapa penelitian tipikal, ya, mengenai inrush current atau arus lonjakan di awal motor diasut, ya, saat awal motor diasut, ya. Nah, jika motor kita start dengan metode direct online, ya, direct online, maka arus lonjakannya itu dapat mencapai 11,9 kali arus beban penuhnya. Ya. Nah, kemudian pada saat ketika motor kita asut dengan metode bintang segitiga, ya, ketika terjadi peralihan dari rangkaian bintang ke rangkaian segitiga, di sana juga terjadi lonjakan arus, ya, yang cukup besar, ya, bisa mencapai 16,7
kali arus beban penuhnya. Nah, begitu pula kalau kita melakukan pengasutan ulang secara instan. Jadi pengasutan ulang ini tidak ada jeda waktu untuk motor beristirahat. Ya, ketika kita melakukan pengasutan ulang secara instan, maka besar lonjakan arus pada saat motor diasut ulang secara instan itu bisa mencapai 19 kali arus beban penuh. Ya. Kemudian kalau Anda mengenal metode pengereman, yaitu dengan metode plugging, nah, ketika kita melakukan pembalikan arah putaran motor, ya, saat itu pula akan terjadi lonjakan arus, ya, inrush current-nya sebesar 28,8 kali arus beban penuhnya. Sekali lagi ini adalah data tipikal, ya. Data tipikal, ya. Nah, secara umum bisa kita sampaikan besar arus saat motor di start, ya. Besar arus saat motor diasut atau di start, besar lonjakan arusnya itu berkisar antara 12 sampai 14 kali arus beban penuhnya kalau motornya diasut dengan metode direct online. Ya. Kemudian kalau motornya diasut dengan metode bintang segitiga, ketika terjadi peralihan dari rangkaian bintang ke segitiga, di sana ada lonjakan arus, ya, mencapai 16 sampai 18 kali arus beban penuhnya. Ya, arus beban penuhnya. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, ya, lonjakan arus ketika motor di start itu mencapai 12 sampai 14 kalinya. Selanjutnya motor akan mengalami arus yang disebut dengan arus rotor terkunci, rotor current, ya, sebesar 8 kali arus beban penuhnya, ya, 8 kali arus beban penuhnya. Selanjutnya ketika terjadi peralihan dari rangkaian bintang ke rangkaian delta, tentunya motor akan mengalami jeda dari tegangan suplai sesaat saja. Kemudian dia akan kembali bertegangan dengan rangkaian delta. Nah, saat itu pula ada arus lonjakan yang cukup tinggi, ya, 16 sampai 17 kali arus beban penuhnya. Nah, tetapi perlu pula kita perhatikan besar arus lonjakan ini hanya berlangsung dalam durasi yang sangat singkat dibandingkan dengan besar arus lonjakan yang terjadi saat motor dimulai diasut. Oke, jadi itu perbandingan karakteristik arus saat motor diasut, ya. Nah, secara umum pada datasheet motor karakteristik arus itu disampaikan dalam karakteristik arus dan torsi motor, ya. Jadi gambarannya seperti ini, ya. Nah, di awal ketika motor belum berputar begitu, arus itu besarnya mencapai 6 sampai 8 kali arus beban penuhnya yang dikenal dengan nama lock rotor current atau LRC atau disebut juga LRA, lock rotor ampere. Nah, arus sebesar lock rotor ampere ini akan bertahan
dalam waktu yang relatif lama, ya kurang lebih sampai mencapai 60 sampai 80 kali putaran nominalnya. Ya, selanjutnya setelah putaran motor mencapai 80% ya. Maaf tadi yang saya maksud adalah dalam persen. Nah, ketika putaran motor sudah mencapai 80%, maka arus ini akan turun secara drastis. Dia akan mencapai titik di mana putaran motor akan konstan, ya, yang disebut dengan putaran beban penuhnya. Kemudian pada saat itu arus juga mencapai nilai yang disebut dengan arus beban penuhnya, yaitu senilai full load current atau full load ampere-nya. Oke. Nah, pada bagian berikutnya kita akan lihat batasan tegangan dan frekuensi, terutama batasan tegangan ya. Motor untuk bisa beroperasi secara optimal, dia harus mendapatkan suplai tegangan dengan variasi tegangan dan frekuensi sesuai dengan gambar yang merah ini. Ya, ini sesuai dengan standar IEC. Jadi variasi tegangan yang diizinkan adalah plus minus 5%, ya, plus minus 5%, dan dengan variasi frekuensi yang diizinkan plus minus 2%. Ya, plus minus 2%. Nah, tentunya motor masih diizinkan untuk beroperasi ketika variasi tegangannya lebih besar dari batasan tadi. Menurut standar IEC, motor masih diizinkan untuk beroperasi jika tegangan itu bervariasi plus minus 10%. Ya. Dan variasi frekuensi yang diizinkan adalah plus minus 5%. Ya, jika nanti variasi tegangan dan frekuensi itu relatif besar, maka batasan tegangan maksimum yang diizinkan tidak boleh serentak dengan batasan frekuensi yang diizinkan. Contoh misalkan pada saat nanti tegangan supply-nya mengalami drop ya sebesar 10%, maka diharapkan pada saat itu frekuensinya tidak bervariasi, ya, tidak memiliki variasi lebih dari 2%. Ya, begitu pula sebaliknya, kalau nanti frekuensi sumber tegangan kita bervariasi, ya sebesar mengalami drop sebesar 5%, maka pada saat itu diharapkan tegangan kita tidak mengalami variasi lebih dari 5%. Nah, selanjutnya batasan yang lebih luas ditetapkan untuk motor-motor dengan yang didesain dengan standar NEMA. Oke. Nah, tentunya dalam mengoperasikan motor, dalam menyiapkan proteksi motor, kita harus mengetahui batasan-batasan operasi motor. Ya. Motor dapat dioperasikan dengan
pembebanan di mana suhu motor yang secara tidak langsung ditunjukkan oleh arus yang mengalir atau arus yang diserap oleh motor. Oke. Nah, pada data teknis motor akan diberikan kurva batasan termal operasi motor. Ya, kurva batasan termal operasi motor akan terdiri dari kurva batas pembebanan lebih, ya, batas pembebanan lebih baik pada saat kondisi dingin maupun kondisi panas, dan kurva pada saat motor gagal dihasut. Ya. Motor sudah kita berikan tegangan suplai, tetapi rotor motor masih dalam keadaan diam. Kalau hal itu berlangsung cukup lama, maka arus segera diputuskan sebelum mencapai batas yang ditunjukkan oleh batas rotor terkunci ini, sesuai dengan yang ada di kursor ini. Nah, kemudian pada datasheet motor juga disampaikan ya keadaan arus atau nilai arus saat motor diasut pada tegangan 100% dari tegangan nominal motor. Jadi arus akan cukup besar, tetapi waktu akselerasi yang dibutuhkan ya dari 0 rpm sampai mencapai putaran penuh itu relatif singkat. Berbeda ketika motor nanti diasut dengan tegangan 80%, ya, maka arus motor akan lebih kecil, namun waktu yang diperlukan untuk pengasutan atau waktu akselerasinya akan lebih panjang. Oke. Nah, secara umum besar arus pada pengasutan motor akan dipengaruhi oleh metode pengasutan yang kita gunakan. Kalau motor misalkan secara umum kita asut dengan direct online, metode tegangan penuh, ya, maka arus rotor saat rotor terkunci atau saat rotor masih diam itu berkisar 6-8 kali arus beban penuhnya. Nah, kalau ini menjadi permasalahan pada sistem distribusi tenaga listrik yang ada, maka metode pengasutan motor harus kita rubah. Ya, salah satunya bisa kita menggunakan pengasutan secara bintang segitiga. Dengan menggunakan metode bintang segitiga, diharapkan nanti arus pengasutan itu ya menjadi lebih rendah, ya. Mungkin sekitar 2,5 sampai 3 kali arus beban penuhnya. Begitu pula kalau kita menggunakan metode pengasutan yang lain. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada relay beban lebih. Oke. Relay beban lebih ini akan melindungi motor dari pemanasan lebih yang dapat terjadi akibat motor berbeban lebih. Jadi pada rotor motor diberi beban yang lebih besar dari kapasitas desain motor. Yang kedua, pemanasan lebih dapat terjadi karena motor mengalami rotor terkunci. Ya, pada saat motor diasut sudah diberikan tegangan suplai, tetapi rotornya tidak mau bergerak, ya, yang dikenal dengan lock rotor atau stalling. Ya.
Maka pada saat itu arus sebesar arus asutnya akan bertahan cukup lama. Karena arus yang besar itu bertahan cukup lama, tentulah motor akan mengalami pemanasan lebih. Yang ketiga, pemanasan lebih dapat pula terjadi kalau motor yang disuplai dengan tegangan 3 fase tiba-tiba kehilangan tegangan 1 fase. Nah, karena dia kehilangan tegangan 1 fase, maka arus yang diserap pada 2 fase yang tersisa akan jauh lebih besar. Ya. Karena arus yang diserap lebih besar, tentu dia akan menimbulkan panas lebih pada motor. Jadi sekali lagi nanti relay beban lebih ini akan kita gunakan untuk melindungi motor dari panas lebih akibat motor berbeban lebih, motor mengalami rotor terkunci, motor kehilangan 1 fase. Nah, kalau Anda sudah pernah memasang relay beban lebih atau pernah merangkai relay beban lebih, Anda dapat perhatikan bahwa pada perangkat relay beban lebih ada satu bagian pengaturan daripada setelan arus. Ya, jadi setelan arus relay beban lebih ini dapat diatur. Kemudian ada komponen penting lagi yang perlu Anda perhatikan adalah tripping kontaknya. Tripping kontaknya inilah yang akan kita pasang secara seri dengan coil daripada kontaktor. Ya. Prinsip kerja daripada relay beban lebih dapat saya sampaikan sebagai berikut. Ya. Ketika arus yang mengalir pada sirkuit tenaga, ya, pada sirkuit tenaga itu normal, jadi arus yang mengalir pada sirkuit tenaga normal, maka panas yang dihasilkan oleh heater, ya, yang terpasang, yang dilewati oleh arus motor, ya, tentulah normal. Ya, karena panas yang dihasilkan normal, maka bimetal yang ada pada relay beban lebih dia akan melengkung, tetapi lekukan daripada bimetal tersebut tidak memberikan daya dorong pada anak kontak daripada relay beban lebih. Nah, kalau nanti motor dibebani lebih, tentulah arus yang lewat di dalam heater relay beban lebihnya akan meningkat. Karena panas yang dihasilkan meningkat, maka lengkungan daripada bimetal akan lebih jauh atau bimetal akan lebih melengkung, ya. Karena bimetal lebih melengkung, dia akan menekan anak kontak daripada relay beban lebih, sehingga anak kontaknya di sini, tripping kontaknya tadi itu akan terbuka. Ya, dengan terbukanya tripping kontak tadi, maka arus yang mengalir ke arah coil kumparan kontaktor akan terputus. Oke. Jadi demikian prinsip kerja daripada relay beban lebih. Ya. Nah, meskipun relay beban lebih dirancang untuk melindungi motor pada saat berbeban lebih, ya, tetapi relay beban lebih harus bisa menangani arus saat motor diasut. Ya, di mana besar arus saat motor diasut bisa mencapai 6 sampai 8 kali arus beban penuhnya. Pada saat diasut ada arus yang cukup besar, diharapkan relay beban lebih tidak trip. Nah, tetapi kalau arus itu berlangsung cukup lama akibat rotornya masih terkunci, maka relay beban lebih diharapkan segera trip.
Ya. Nah, karena relay beban lebih bekerja berdasarkan suhu, maka dia diharapkan bisa mengukur suhu motor secara tepat. Nah, agar dia bisa mengukur atau mendeteksi suhu motor secara tepat atau mendekati suhu real daripada motor, sebaiknya relay beban lebih ini ditempatkan sedekat mungkin dengan motor. Dengan penempatan relay beban lebih sedekat mungkin dengan motor, maka suhu lingkungan motor dan suhu lingkungan relay beban lebih akan sama. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, relay beban lebih ini tidak memiliki kontak utama yang bisa memutuskan arus saat motor mengalami beban lebih maupun gagal start. Oleh karena itu, relay beban lebih ini harus dipasang bersama-sama dengan kontaktor. Oke. Nah, tadi di dalam deskripsi instalasi motor sudah kita lihat tripping kontak daripada relay beban lebih ini harus kita pasang secara seri dengan koil kontaktor. Oke. Nah, ketika motor nanti mengalami beban lebih, relay kontak 9596 atau tripping kontak daripada relay beban lebih terbuka, kontaktor akan kehilangan tenaga. Dengan kehilangan tenaga, kontaktor anak kontak utama yang mensuplai arus ke arah motor akan terputus sehingga kita bisa menyelamatkan motor. Oke. Nah, kalau kita lihat dari teknologi relay beban lebih itu ada beberapa jenis. Ya, ada beberapa jenis ya. Nah, kalau sekarang kita lihat dari deteksi panas ya, pada relay beban lebih jenis bimetal ya, bimetallic thermal relay atau pada melting alloy thermal relay ya, panas motor itu dideteksi atau diprediksi berdasarkan arus yang melewati heater daripada relay beban lebih ini. Ya, tentulah panas yang dihasilkan oleh heater tidak sama dengan panas yang dialami oleh motor. Ya, jika kondisinya tepat, ya, maka panas yang dihasilkan oleh heater, ya, panas yang dideteksi oleh relay beban lebih, ya, itu akan sangat mendekati panas daripada motor. Oke. Sedangkan pada jenis solid state overload relay, ya, ini deteksi panas motor, deteksi suhu motor itu dihitung berdasarkan arus yang mengalir pada relay beban lebih ini. Oke, jadi kemungkinan kalau suhu lingkungan antara relay beban lebih dan motor jauh berbeda, ya, tentulah deteksi panas yang dilakukan oleh solid state overload relay ini akan berbeda jauh dengan panas real pada motor. Ya. Nah, yang keempat, kalau kita ingin mengukur atau mendeteksi suhu motor secara tepat atau mendekati realnya, ya, kita bisa menggunakan temperature control thermal relay ya, di mana dia akan menggunakan detektor suhu, ya, detektor suhu yang ditanam di dalam
motor yang umumnya ditanam pada belitan atau lilitan motor. Dari berbagai macam teknologi relay beban lebih, ya, secara umum karakteristik relay beban lebih dapat dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas 10, kelas 20, dan kelas 30. Oke. Yang membedakan kelas 10, kelas 20, kelas 30 adalah waktu yang diperlukan, ya, atau waktu pemutusan pada saat ada arus sebesar 7,2 kali arus setelan relay, ya. Oke, relay. Pada saat ada arus sebesar 7,2 dari kali arus setelan relay, okay, maka relay kelas 10 harus dapat menahan arus itu, ya, menahan arus itu selama 10 detik hingga trip. Jadi maksimum waktu yang diperlukan untuk trip adalah 10 detik. Kalau nanti relaynya kelas 20, maka waktu yang diperlukan untuk trip maksimum adalah 20 detik. Ya, 20 detik, ya. Begitu pula kalau dia kelas 30. Kemudian ada yang perlu kita perhatikan dari karakteristik ini. Ketika ada arus sebesar 1,05 dari setelan relay, maka relay tidak boleh trip. Ya, tetapi kalau ada arus lebih besar dari 1,05, ya, terutama ditandai pada arus 1,2 kali, ya, 1,2 kali arus setelan relay ini, maka relay beban lebih harus trip dalam waktu maksimum 2 jam. Oke, jadi itu yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan setelan pada relay beban lebih. Oke. Nah, karakteristik tadi secara numerik dapat dilihat pada tabel ini. Oke. Oke. Nah, kemudian karakteristik daripada relay dapat pula saya sampaikan seperti ini. Ya, ketika nanti motor di-start dalam keadaan dingin, ya, dalam keadaan dingin, maka waktu yang diperlukan oleh relay untuk trip, ya, akan lebih panjang dibandingkan waktu yang diperlukan oleh relay untuk trip ketika motor di start dalam keadaan panas. Ya, sebagai perbandingan bisa kita lihat di sini ketika arus yang mengalir itu 2 kali arus setelan relay beban lebih, ya, dia akan membutuhkan waktu untuk trip contohnya adalah 1 menit, ya. Tetapi kalau motor di start dalam keadaan panas, maka waktu yang diperlukan tidak sampai 40 second, ya, artinya kurang dari 1 menit. Begitu pula kalau motor kehilangan satu fase, ya, maka relay akan trip lebih cepat, ya. Relay akan trip lebih cepat, kurang lebih cepat sekitar 30%-nya. Oke. Ini adalah gambaran relay yang diproduksi oleh telemekanik, ya, di mana relay ini memiliki arus beban penuh atau arus pengenal, ya, arus pengenal 32 ampere. Nah, relay ini dapat disetting dengan kisaran 23 sampai 32 ampere. Nah, selanjutnya ini adalah relay yang diproduksi oleh Schneider, ya,
Relay ini arus nominalnya atau arus pengenalnya adalah 18 ampere ya, dan relay ini bisa disetting pada nilai antara 12 sampai 18 ampere. Tentunya harus kita perhatikan setelan arus relay itu tidak kontinu ya, tidak kontinu. Dia bisa di setel hanya pada nilai-nilai tertentu. Contohnya pada relay ini ya, setelan arus kita hanya bisa bernilai 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ampere. Ya, kita kalau menggunakan relay ini tidak mungkin mengatur arus setelan relay itu pada nilai misalkan 12,5 ampere karena pengaturannya adalah diskret dan sudah ditentukan oleh pabrikan. Jadi demikianlah materi mengenai relay beban lebih. Oke, di akhir pembahasan mengenai relay beban lebih, dapat saya sampaikan hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita memilih relay beban lebih yang tepat untuk memproteksi motor. Ya, yang pertama yang kita lihat adalah nilai arus pengenal. Ya, arus pengenal daripada relay beban lebih sekurang-kurangnya 110 sampai dengan 115% dari arus beban penuh. Ya. Umumnya arus pengenal relay ini akan disesuaikan dengan arus pengenal dari kontaktor yang akan digunakan, karena relay beban lebih seperti yang sudah disampaikan tadi akan dipasang bersama-sama dengan kontaktor. Ya. Kemudian rentang setelan arus. Rentang setelan arus pada relay beban lebih ya secara praktis bisa saya sampaikan bahwa batas minimum setelan arusnya 70% dari arus beban penuh dan batas maksimum rentang arusnya adalah 120% dari beban penuh. Jadi kita akan pilih rentang arus antara 70 sampai 120% dari beban penuhnya. Kemudian kelas relay ya, atau tripping kelas daripada relay beban lebih ya. Kelas relay beban lebih akan kita pilih mengacu pada arus asut motor, yaitu lock rotor current-nya. Okay. Dan lama pengasutan. Ya, lama pengasutan yang dimaksud lama pengasutan adalah sejak motor diberikan tegangan suplai sampai putaran motor mencapai nominal, ya, ini yang dikenal dengan waktu akselerasi atau acceleration time. Nah, relay beban lebih tidak trip ketika motor diasut, ya, tetapi akan segera trip ketika terjadi gagal asut, ya, di mana arus yang cukup besar, ya, arus lock rotor current-nya ini akan berlangsung relatif lama, melebihi waktu akselerasinya, maka relay diharapkan segera trip. Ya. Mengenai setelan arus relay beban lebih, ya, nilai setelan arus dari relay beban lebih harus disesuaikan dengan arus beban motor aktual. Tetapi secara umum relay beban lebih disetel sama dengan arus beban penuh, ya, karena kita nggak mungkin memonitor arus motor aktual, ya. Oke, jadi praktisnya disetel sama dengan arus beban penuh. Oke, nah relay beban lebih dapat pula disetel pada nilai 105 sampai 110% kali arus beban penuhnya. Nah, sedangkan kalau dia motornya memiliki servis faktor 1,15, relay beban lebih
dapat disetel pada nilai 1,1 kali arus beban penuhnya atau 115% dari arus beban penuhnya. Sekali lagi, secara praktis relay beban lebih disetel pada nilai yang sama pada nilai arus beban penuhnya, ya. Nah, nanti bisa kita lihat kendalanya ketika kita melakukan setelan relay beban lebih, ya, kondisi ini ya tidak bisa tercapai. Oleh karena itu nanti setelan relay beban lebih kita akan lebih besar dari arus beban penuhnya. Nah, ketika setelan relay beban lebih kita lebih besar dari arus beban penuhnya, maka keadaan yang ini harus kita perhatikan. Okay. Nah, selanjutnya setelan relay beban lebih juga perlu dikoreksi sesuai dengan suhu lingkungannya, ya. Ini contohnya, kalau misalkan suhu lingkungan kita sesuai dengan suhu desain motor, yaitu 40 derajat Celcius suhu lingkungan, dan saat itu setelan relay sebesar 1,0, 1, ya. Nah, kemudian kalau ternyata suhu lingkungannya sekarang adalah 60 derajat, maka setelan relay itu harus kita turunkan dengan faktor pengali 0,8. Oke. Jadi demikian materi mengenai relay beban lebih. Selanjutnya kita akan melihat materi mengenai MCCB, Molded Case Circuit Breaker, ya. Pada kesempatan sebelumnya pada materi proteksi kabel saya sudah mengenalkan materi tentang MCB, ya. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan MCCB untuk mengamankan motor dari mengamankan sirkuit motor, ya. Jadi mengamankan sirkuit motor dari bahaya beban lebih dan atau bahaya hubung singkat, ya. Nah, MCCB ini digunakan untuk sirkuit listrik yang memiliki arus besar, jadi heavy current circuit, ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan MCCB dengan MCB, pada beberapa MCCB setelan arus pemutusan itu dapat disesuaikan sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau MCB aplikasinya itu pada lingkungan domestik, rumah tinggal begitu. Sedangkan MCCB ini digunakan pada lingkungan komersial dan industri. Oke, MCCB diaplikasikan untuk memproteksi motor listrik berkapasitas besar, mesin las, saluran distribusi tenaga listrik, generator, bank kapasitor, dan lain-lain. Oke, nah, ini bisa kita lihat, ya. Selanjutnya bisa kita lihat perbandingan antara MCB dan MCCB. Jadi sekali lagi MCCB kita gunakan untuk sirkuit tenaga listrik yang memiliki beban relatif besar. Oke. Nah, perbedaan yang perlu kita perhatikan adalah pada arus pengenal dan kapasitas pemutusan antara MCB dan MCCB. Oke. Pada MCB, ya, MCB kapasitas pemutusannya terbatas hingga 25 kA, sedangkan kalau arus maksimum pada sirkuit kita lebih besar dari 25 kA,
maka kita akan menggunakan MCCB untuk mengamankan gangguan hubung singkat. Begitu pula jika arus beban kita melebihi 125 ampere, ya, kita akan menggunakan MCCB untuk mengamankan beban kita. Oke. Nah, ada lagi satu keunggulan dari MCCB di mana rangkaian pemutusannya itu dapat kita atur, ya. Tentunya pada beberapa MCB, ya. Ada pula MCCB yang arus pemutusannya itu dibuat tetap. Oke. Nah, data teknis MCCB, ya. Ada beberapa data teknis, terutama electrical data, ya, electrical data yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah frame size, ya, kemudian rated current, interrupting rating, service short circuit breaking capacity, dan ultimate short circuit breaking capacity. Ya. Nah, arus pengenal rated current-nya itu kisaran nilai arus pemutus fungsional, ya. Besar arus yang lebih besar dari arus pengenal menyebabkan proteksi relay beban lebih akan bekerja, atau proteksi arus lebih akan bekerja. Ya, jadi ini arus pengenal. Sedangkan kapasitas pemutusan pengenal nanti disesuaikan dengan arus hubung singkat yang akan terjadi. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat, nah, ini ada gambaran MCCB, ya, gambaran MCCB, di mana MCCB ini bisa diatur, ya, pemutusan termalnya atau bimetalik release-nya, ya, bisa diatur, ya, pada nilai 0,8, 0,9 dan 1 kali arus nominal MCCB. Sedangkan pemutusan instan, ya, instantaneous trip-nya itu bisa diatur dari 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 kali dari arus nominalnya. Oke. Jadi magnetic trip dan bimetallic trip-nya itu bisa kita atur. Ya, tentunya ini tidak terjadi pada semua MCCB. Kemudian selanjutnya pada badan MCCB juga ada data mengenai kapasitas pemutusan MCCB. Kapasitas pemutusan MCCB ini akan menurun, nih, kita lihat akan menurun seiring dengan meningkatnya tegangan yang diterima oleh MCCB. Kemudian pada MCCB dengan electronic trip unit, ya, MCCB yang unit pemutusannya itu terdiri dari komponen elektronik, maka setelan relaynya bisa kita atur seperti ini, ya. Nah, dengan pengaturan seperti ini, kurva karakteristik MCCB bisa mendekati bentuk kurva dari arus motor. Ya, nanti bisa kita lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lihat koordinasi MCCB dan motor. Ya, satu permasalahan ketika kita memasang MCCB pada rangkaian motor, ya, di mana pengoperasian MCCB yang tidak perlu disebabkan oleh arus asup motor. Ya, jadi diharapkan ini tidak terjadi. Okay? Ya. Operasi MCB
Ya, yang tidak perlu itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, kita lihat pada saat pengasutan, di mana pengasutan arus yang cukup besar akan berlangsung relatif lama sesuai dengan waktu akselerasinya. Nah, pada saat itu diharapkan MCCB tidak trade. Jadi di sini tidak trade. Yang kedua, pada saat terjadinya inrush current, lonjakan arus, ya, pada saat terjadinya lonjakan arus, diharapkan MCCB juga tidak trade. Nah, ini gambaran koordinasi MCCB dengan motor yang yang sangat bagus, ya, di mana kurva MCCB-nya itu dapat mendekati bentuk dari arus motor. Ini yang arus motor. Oke. Nah, dengan bentuk kurva seperti ini diharapkan yang pertama itu MCCB tidak trip ketika ada lonjakan arus, ada inrush current, ini tidak trip ya. Nah, kemudian MCCB juga memberikan kesempatan motor untuk melakukan pengasutan, ya, selama waktu akselerasinya. Jadi kalau dia sudah mencapai putaran penuh, nanti diharapkan MCCB bisa melindungi motor dari beban lebih. Oke, jadi bentuknya seperti ini yang bagus. Nah, pada bagian akhir dari materi MCCB ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih MCCB. Ya, yang pertama itu ada ukuran rangka, ring size-nya. Kemudian ada arus pengenal. Nah, untuk arus pengenal arus pengenal MCCB untuk sirkuit yang mensuplai motor tunggal, ya, sama atau lebih besar daripada arus beban penuh motor agar motor dapat dibebani penuh, dan lebih kecil atau sama dengan KH kabel yang digunakan untuk melindungi kabel dari arus beban lebih. Jadi ini ketentuannya. Sedangkan kalau sirkuitnya itu mensuplai beberapa motor, ya, maka arus pengenal MCCB untuk sirkuit cabang yang mensuplai beberapa motor lebih kecil atau sama dengan arus pengenal MCCB terbesar ditambah jumlah arus beban penuh motor lainnya. Ya, atau bisa juga dihitung, ya, sama dengan arus motor terbesar dikalikan 0,25 kali ditambah jumlah arus beban penuh seluruh motor. Ya. Nah, sekarang jika motor kita lengkapi dengan proteksi beban lebih tersendiri, artinya ada MCCB, ada relay beban lebih, maka arus pengenal MCCB dapat lebih besar daripada KH kabel. MCCB pada saat kondisi seperti ini dia akan berfungsi sebagai proteksi arus hubung singkat, dan arus pengenal maksimum dari MCCB nanti kita sesuaikan dengan nilai pada tabel berikut. Ya. Nah, ini nilainya. Jadi kalau kita memilih arus pengenal MCCB untuk motor
sangkar atau motor serempak, motor sinkron dengan pengasutan bintang segitiga, pengasutan langsung pada jaringan atau direct online, pengasutan dengan reaktor, resistor, atau pada motor satu fase, ya pada motor satu pasang, maka nilai pengenal MCCB kita tidak boleh lebih besar dari 250% kali arus pengenalnya. Oke. Nah, kemudian kalau motornya nanti motor sangkar, induksi, motor serempak, motor sinkron dengan metode pengasutan menggunakan auto trafo, ya, auto transformator, atau motor induksi dengan reaktansi tinggi, maka arus pengenal MCCB-nya tidak boleh lebih besar dari 200% kali arus beban penuh motor. Ya. Nah, kalau motornya adalah jenis rotor lilitan, motor induksi jenis rotor lilitan, bukan motor sangkar, ya, atau motor arus arah, motor DC, maka arus pengenal MCCB tidak boleh melebihi 150% kali arus beban penuh motor. Oke. Nanti Anda juga bisa menggunakan pengaman lebur fuse untuk mengamankan motor dari arus beban lebih dan arus hubung singkat, ya, dengan ketentuan nilai arus pengenal fuse, ya, tidak lebih dari 400% dari arus beban penuh motor. Oke. Nah, pada bagian terakhir akan saya sampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita memilih MCCB selain arus pengenal tadi. Oke. Hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah kapasitas pemutusan, ya, yang umumnya ditandai dengan ECU dan ECS, ya. ECU-nya ini adalah Ultimate Short Circuit Breaking Capacity, sedangkan ICS-nya adalah Service Short Circuit Breaking Capacity. Ya. Nah, agar MCB dapat menahan gaya elektrodinamik saat gangguan hubung singkat, maka kapasitas pemutusan ICU-nya tidak boleh kurang dari arus gangguan prospektif. Arus gangguan prospektif ini adalah arus gangguan terbesar atau maksimum. Arus gangguan prospektif pada terminal MCCB tidak boleh melebihi ECU, kecuali bila dikoordinasikan dengan gawai proteksi hubung singkat yang lain. Ya. ICS sebaiknya sama dengan 100% dari ECU. Nah, kalau ICS-nya kurang dari ECU, maka diharapkan ICS MCCB ini dapat memutuskan arus saat motor gagal dihasut. Oleh karena itu, ICS-nya harus lebih besar atau sama dengan lock rotor current daripada motor. Kemudian kita perlu perhatikan koordinasi antara karakteristik pemutusan MCCB dengan karakteristik atau batas termal dari kabel yang kita gunakan. Nah, ini saya tidak jelaskan karena sudah sempat kita terapkan pada proteksi kabel. Nah, tentunya kita juga perlu memperhatikan tegangan pengenal dari MCCB, ya. Tegangan pengenalnya termasuk juga tegangan insulasi dan tegangan impuls, ya. Nah, tegangan pengenal daripada MCCB tentunya harus sama atau lebih besar dari tegangan
sistem suplai tenaga listrik. Ya, sedangkan tegangan insulasinya diharapkan lebih besar atau sama dengan tegangan maksimum yang akan diterapkan untuk MCCB tersebut. Ya. Nah, sedangkan untuk tegangan impuls akan menyesuaikan dengan persyaratan uji tegangan maksimum sistem suplai tenaga listrik. Nah, pada bagian kelengkapan yang terakhir adalah kontaktor magnetik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kontaktor magnetik ini akan kita gunakan bersama-sama dengan relay beban lebih. Ya, relay beban lebih. Nah, kontaktor magnetik ini ya ketika dia membuat kontak, dia akan dilalui arus asut yang relatif besar. Oleh karena itu, kapasitas ketika dia membuat kontak ditentukan. Ya, ditentukan seperti ini. Oke. Nah, kalau tadi kita lihat motor sangkar, ketika dia diasut, arus startnya itu 6 sampai 8 kali arus beban penuhnya. Maka kita harus pilih tipe kontaktor AC3, di mana tipe kontaktor AC3 ini akan memiliki kapasitas kapasitas arus saat dia membuat kontak 10 kali arus nominal kontaktor. Jadi ketika motor itu diasut, arus yang lewat tidak akan melebihi dari kapasitas kontaktornya sendiri. Nah, selanjutnya kalau kita memperkirakan bahwa motor itu akan di start dan di stop dengan cepat, ya, jadi operasi start stopnya itu berlangsungnya cepat begitu, maka sebaiknya kita menggunakan kontaktor dengan kapasitas saat dia membuat kontak itu lebih besar, ya, menggunakan kontaktor jenis AC4, ya, di mana AC4 ini dia akan memiliki kapasitas 12 kali dari arus pengenalnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat koordinasi antara kontaktor dan MCCB. Kontaktor dan MCCB. Jadi sekali lagi kontaktor kita gunakan untuk memutuskan arus saat dia gagal start, sedangkan MCCB akan kita gunakan untuk memutuskan arus saat terjadi gangguan beban lebih. Ya, dan MCCB juga kita gunakan untuk membackup kerja daripada relay beban lebih. Nah, kontaktor ketika dia melakukan operasi pensaklaran on-off secara on-off dalam kondisi normal, maka masa pakainya itu sangat lama sesuai dengan umur teknisnya dia. Ya. Nah, kontaktor akan memutuskan arus dan melindungi motor saat motor dalam keadaan kelebihan beban atau terkendala gangguan, ya, kegagalan start. Ya. Dengan demikian arus yang dapat diputuskan kontaktor magnetik dalam berbagai kondisi itu standarnya adalah 8 hingga 12 kali arus pengenal. Ya. Maka kontaktor tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan arus yang besar seperti arus hubung singkat. Jadi kita harus pilih kontaktor yang memiliki kemampuan untuk memutuskan arus 8 hingga 12 kali arus pengenal kontaktor. Oke. Nah,
Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih kontaktor dan MCCB, termasuk di sini adalah relay beban lebih ya, karena relay beban lebih kita akan gunakan bersama-sama dengan kontaktor. Oke. Karakter operasi relay beban lebih dan MCCB harus memiliki sebuah titik perpotongan. Jadi kurva relay beban lebih harus berpotongan dengan kurva MCCB. Okay. Harus ada karakteristik operasi proteksi yang mulus continuous pada semua nilai arus. Jadi tidak ada nilai arus yang tidak terdeteksi oleh relay beban lebih dan MCCB. Okay. Jangan sampai ada satu nilai arus yang tidak bisa dideteksi relay beban lebih dan MCCB. Akibatnya kalau arus realnya sama dengan nilai arus tadi, MCCB tidak akan trip, begitu pula relay beban lebih tidak akan trip. Ya. Karakteristik relay thermal atau relay beban lebih harus lebih rendah ya pada arus yang lebih rendah dari titik perpotongan ini. Ya. Titik perpotongan ini harus pada nilai arus kurang dari kapasitas pemutusan dari kontaktor magnetik. Ya. Jika arus hubung singkat mengalir ke kontaktor magnetik tidak boleh putus sampai MCCB memutuskan arus. Ya. MCCB harus memiliki kapasitas pemutusan interrupting rating tadi yang dapat secara akurat memutuskan arus hubung singkat dan harus melindungi kabel dari arus pendek, arus hubung singkat, dan kelebihan beban. MCCB tidak boleh mengalami malfungsi dengan arus start motor. Artinya pada saat motor mengalami kegagalan start, ya, MCB tidak boleh bekerja ya, kecuali nanti relay beban lebih gagal bekerja. Kontaktor magnetik harus menutup secara akurat dan memutuskan arus maksimum yang dapat terjadi pada keadaan normal, ya. Jadi keadaan motor normal. Relay thermal harus memiliki karakteristik operasi yang secara akurat dapat melindungi ya, saat motor kelebihan beban atau keadaan pengasutan yang terkendala. Sekali lagi yang dimaksud relay thermal adalah relay beban lebih. Ya. Nah, ini gambarannya. Okay. Yang pertama itu tadi ada ketentuan ya bahwa kurva karakteristik relay beban lebih yang ini, dia harus berpotongan di satu titik dengan kurva daripada MCB. Jadi di sini, ini titik potongnya. Ketika ada arus yang lebih rendah dari arus di titik perpotongan ini, maka proteksi pertama atau utama dilakukan oleh relay beban lebih sesuai dengan kurva ini. Nah, ketika ada arus yang lebih besar dari titik perpotongan ini, maka proteksi utama dilakukan oleh MCCB. Nah, kontaktor harus memiliki kemampuan lebih besar dari nilai arus pada titik perpotongan ini. Ya, pada nilai lebih besar pada nilai B ini. Nah, kemudian ketika nanti motor mengalami gagal start sehingga arus yang besar sebesar A ini akan bertahan cukup lama, maka yang trip duluan adalah relay
beban lebih. Kalau nanti relay beban lebihnya ternyata gagal bekerja, maka tugasnya diambil alih oleh MCCB. Oke. Nah, ketika motor mengalami lonjakan arus inrush current, diharapkan MCCB tidak bekerja. Selanjutnya, ketika ada arus hubung singkat, ya, dengan kisaran nilai antara D dengan sampai E ini, maka proteksi utama dilakukan oleh MCCB. MCCB juga harus dapat melindungi kabel dari beban lebih dan hubung singkat. Ya. Jadi dari beban lebih dan hubung singkat. Ya. Nah, kemudian dalam pemilihan kontaktor, ya, tegangan kontaktor tentu dia harus sama atau lebih besar dari tegangan pengenal sistem suplai tenaga listrik. Arus nominal kontaktor minimal 115% dari arus beban penuh motor. Kemudian kapasitas kontaknya pada saat dia membuat kontak itu minimal harus sama dengan harus asup motor, ya, itu sama dengan LRA atau LRC-nya, ya, minimal harus sama. Ya, kalau bisa lebih besar lebih baik lagi. Nah, ini adalah satu koordinasi ketika kita tidak menggunakan ketika kita tidak menggunakan relay beban lebih tersendiri, ya. Jadi untuk mengamankan motor dari arus lebih kita hanya menggunakan MCCB. Diharapkan nanti karakteristik MCCB-nya sesuai dengan garis warna merah ini. Begitu. Oke. Nah, kemudian juga ditunjukkan kapasitas kontak daripada kontaktor, ya. Kapasitas kontak daripada kontaktor diharapkan lebih besar daripada karakteristik instan MCCB. Oke. Nah, ini koordinasi ketika kita menggunakan relay beban lebih yang warna merah dan fuse untuk mengamankan motor dari gangguan hubung singkat. Ya. Oke, ini kurva yang sama, ya, bisa Anda baca. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian terakhir dari materi ini, yaitu langkah demi langkah atau step by step pada saat kita menentukan gawe proteksi untuk motor listrik, ya. Yang pertama, kita harus memahami data teknis dan spesifikasi dari motor listrik. Ya, setelah kita tahu data teknis dan spesifikasi dari motor listrik, maka kita gambar dalam kurva arus waktu. Ya, gambar dalam kurva arus waktu. Selanjutnya, langkah ketiga, kita menentukan KH aktual dan luas penampang dari kabel yang akan dipakai untuk membentuk sirkuit motor, ya. Dan kita harus ingat luas penampang yang akan digunakan harus memenuhi syarat drop tegangan yang diizinkan. Oke. Nah, untuk drop tegangannya, batasannya tentu sesuai dengan batasan operasi motor tadi, ya, yaitu sebesar 5% dari
nilai nominal motor atau 5% dari tegangan pengenal suplai tenaga listrik yang tersedia. Ada? Nah, kemudian ada ketentuan mengenai KH kabel. KH aktual kabel kalau kita mensuplai satu motor, ya, kalau mensuplai satu motor itu tidak boleh lebih kecil dari 125% dari arus beban penuhnya. Ya, jadi kita harus cari kabel yang memiliki KH lebih besar atau sama dengan 125% dari arus beban penuh. Oke. Sedangkan untuk sirkuit yang mensuplai lebih dari satu motor, 2 motor atau lebih, kabel yang digunakan harus mempunyai KH aktual tidak kurang dari jumlah arus beban penuh semua motor ditambah 25% dari arus beban penuh tertinggi. Ya, nih. Nah, sedangkan untuk motor dengan daur kerja, ya, dengan daur kerja atau duty cycle kerja singkat atau intermittent, maka KH aktual kabel bisa lebih kecil dari ketentuan ini. Dari ketentuan. Oke, nah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, batasan drop tegangan yang diizinkan adalah 5%, ya. 5% dari tegangan pengenal motor atau tegangan pengenal dari suplai tenaga listrik. Nah, jika diperlukan agar waktu pengasutan tidak terlalu lama, ya, drop tegangan perlu dihitung pada saat pengasutan, ya, pada saat pengasutan. Jadi menggunakan arus dalam kondisi rotor terkunci atau LRA, ya, lock rotor ampere. Ya, diharapkan nanti tegangan itu tidak lebih besar dari 20%, drop tegangannya tidak lebih besar dari 20% dari tegangan pengenal motor. Oke. Nah, setelah kita dapat menentukan luas penampang kabel yang kita gunakan, selanjutnya kita menghitung harus hubung singkat terbesar dan terkecil seperti yang sudah pernah Anda lakukan saat Anda menentukan proteksi kabel terhadap arus lebih. Nah, kemudian kita gambar batasan operasi kabel, ya. Kita gambar batasan operasi kabel dan arus hubung singkat yang telah kita hitung itu. Nah, langkah ke-6 adalah menentukan arus pengenal dan kelas relay beban lebih, ya. Jadi arus pengenal relay beban lebih nanti sekurang-kurangnya 110 sampai 115% dari full load ampernya. Oke, seperti yang sudah disampaikan tadi, setelan arus relay beban lebih sama dengan full load ampernya atau pada nilai lain sesuai dengan service faktor daripada motor. Nah, setelah kita menentukan arus pengenal dan kelas strip daripada relay beban lebih, selanjutnya kita menggambar kurva karakteristik relay beban lebihnya. Ya. Nah, pada saat kita menggambar karakteristik relay beban lebihnya, diperhatikan kurva thermal relay beban lebih tidak boleh berpotongan dengan kurva arus motor. Ya, baik pada saat putarannya penuh maupun pada saat motor mengalami akselerasi, ya, atau perubahan putaran dari 0 sampai dengan putaran penuhnya.
Sekarang jika kurva thermal relay beban lebih berpotongan dengan kurva arus motor, maka setelan arus relay beban lebih harus diperbesar atau kelas strip dari relay beban lebih perlu diganti. Ya. Kurva thermal relay beban lebih seharusnya lebih rendah atau sama dengan kurva batasan thermal motor berbeban lebih dan motor saat gagal asut atau rotor terkunci. Nah, tadi kita sudah menentukan relay beban lebih. Selanjutnya kita akan menentukan MCCB. Kita tentukan arus pengenal MCCB dan kapasitas pemutusan MCCB. Ya, prinsipnya sama seperti kita menentukan arus pengenal dan kapasitas pemutusan MCB saat kita menentukan proteksi kabel terhadap arus lebih. Nah, setelah kita menentukan MCCB yang akan kita gunakan, selanjutnya kita akan menggambar karakteristik dari kurva thermal dan magnetik MCCB. Ya, nah. Perlu kita perhatikan, kurva MCCB tidak boleh berpotongan dengan kurva arus motor. Kurva MCCB dan kurva relay beban lebih berpotongan pada titik yang lebih rendah dari batas thermal saat rotor terkunci. Oke. Kurva magnetik MCCB harus memiliki nilai atau di bawah nilai arus hubung singkat minimum. Ya, agar saat gangguan hubung singkat terjadi, MCCB dapat memutuskannya dalam waktu kurang dari 5 detik. Nilai kapasitas pemutusan ICN atau ICU dari MCCB harus lebih besar dari nilai arus hubung singkat terbesar agar MCB mampu bertahan ketika terjadi gangguan hubung singkat. Ya. Kurva MCCB sebaiknya tidak boleh berpotongan dengan kurva batas kerusakan kabel. Ya, pada nilai yang lebih rendah atau lebih kecil dari arus gangguan hubung singkat terbesar. Jika kurva MCCB berpotongan dengan kurva batas kerusakan thermal kabel pada arus yang lebih kecil daripada arus hubung singkat terbesar atau maksimum, maka kita perlu cek ya kondisi ini seperti yang saya sampaikan pada materi proteksi kabel terhadap gangguan arus lebih. Arus nominal atau setelan arus beban lebih IR dari MCCB sebaiknya tidak lebih dari KH aktual kabel. Oke. Nah, sekarang yang terakhir yang perlu kita tentukan adalah harus pengenal kontaktor. Ya, harus pengenal kontaktor harus kita tentukan berdasarkan FLA full ampere dan lock rotor ampere LRA daripada motor. Ya, arus pengenal kontaktor haruslah lebih besar dari arus beban penuh motor. Ya, harus pengenal kontaktor seperti yang disampaikan tadi minimal 115% dari arus beban penuh motor. Ya. Kemudian kapasitas kontaknya harus lebih besar sama dengan arus asut motor, yaitu arus lock rotor ampere daripada motor. Kapasitas kontak kontaktor sama atau lebih besar dari nilai arus titik perpotongan kurva karakteristik relay beban lebih dan kurva karakteristik MCCB. Ya. Penekanan saya sekali lagi adik-adik di sini, ya arus pengenal kontaktor itu harus lebih besar dari arus beban penuh ya sesuai standar minimal sebesar 115% dari arus beban penuh. Ya. Oke. Jadi demikianlah teori tentang proteksi motor terhadap
Yang saya maksud proteksi instalasi motor terhadap arus beban lebih dan arus hubung singkat. Ya, saya berharap materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya untuk kita dalam praktek praktis mengamankan instalasi motor terhadap gangguan arus lebih dan hubung singkat. Ya. Pada kesempatan ini pula saya mohon izin pada beberapa properti yang memiliki properti yang saya gunakan pada materi ini. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri materi